Tanggal 1 Januari 2020 terjadi banjir di Jakarta dengan curah hujan yang sangat tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data dari BMKG, curah hujan ekstrim semakin sering dan semakin terjadi di Jakarta. Sehingga dulu yang hujan-hujan besar itu jarang terjadi, sekarang lebih berpeluang kerap terjadi di Jakarta. Selain itu juga, resiko banjir di Jakarta semakin tinggi disebabkan karena kondisi lingkungan Jakarta yang semakin rawan. Contohnya seperti wilayah banjir yang semakin meluas, yang hampir terjadi di seluruh sistem sungai di Jakarta. Kemudian juga volume kiriman dari Bogor akan memperparah kondisi banjir di Jakarta. Selain itu juga terjadi penurunan tanah di beberapa daerah yang terjadi di Jakarta yang menyebabkan genangan terjadi di area-area yang mengalami penurunan tanah. Selain itu juga dengan semakin meluasnya daerah terbangun, menyebabkan koefisien limpasan permukaan semakin tinggi dan air hujan semakin cepat memenuhi saluran pembuangan. Dalam menangani permasalahan banjir Jakarta, sebenarnya pemerintah sudah banyak melakukan kegiatan atau proyek yang terkait untuk penanganan banjir Jakarta. Contoh misalnya dalam pembangunan infrastruktur adalah dengan membangun bendungan, contohnya adalah bendungan di daerah hulu, yaitu daerah Ciawi dan di daerah atas Hulu Citarum, kemudian juga memperbaiki saluran air sungai dengan membuat pengerukan atau menangani daerah-daerah sempadan sungai atau bantaran sungai, kemudian juga memperbaiki drainase-drainase di DKI Jakarta, membuat program-program biopori, sumur resapan, dan lain-lain. Selain itu juga dalam melakukan penanganan banjir Jakarta juga harus dilakukan konservasi di daerah hulu, terutama di daerah puncak, di daerah Bogor, di mana dilakukan penanaman pohon-pohon dan perbaikan area tangkapan air di daerah hulu untuk mengurangi kiriman banjir dari Bogor ke Jakarta. Selain itu juga perlu penanganan pengelolaan sampah Jakarta dengan lebih baik sehingga mengurangi sampah-sampah yang dibuang ke sungai yang menyebabkan banjir semakin parah. Selain itu juga dalam melakukan penanganan banjir juga diperlukan penataan ruang dan bangunan agar bangunan yang dibuat atau kawasan yang dibuat itu disesuaikan dengan penataan ruang yang berbasis rencana dan penerapan bidding rating yang bisa menangani ketangguhan banjir. Selain itu juga diperlukan koordinasi antar stakeholder atau pihak terkait, baik saat sebelum banjir, saat terjadinya banjir, dan pasca atau setelah terjadinya banjir. Hal ini diperlukan koordinasi untuk satu, mengurangi resiko banjir di Jabodetabek, kemudian melakukan kontrol dan monitoring serta penegakan hukum pelaksanaan tata ruang dan bangunan. Yang ketiga adalah manajemen krisis saat terjadi banjir, kemudian bagaimana kita membuat peringatan dini banjir, dan yang terakhir adalah bagaimana para stakeholder itu bekerja sama berkoordinasi untuk melakukan pengendalian penurunan tanah akibat pengambilan air tanah. Jadi kesemua hal itu diperlukan rencana yang baik dan matang
dalam 25 tahun ke depan untuk penanganan banjir Jakarta. Terkait dengan aspek sosial, edukasi politik, dan politik lingkungan, dalam jangka panjang, hal-hal yang bisa dilakukan seperti pembentukan tim Satgas pengurangan risiko banjir, kemudian pembentukan tim inspeksi bangunan gedung dan review kawasan. Yang ketiga, misalnya menggerakkan komunitas masyarakat untuk meningkatkan kesadaran penanganan sampah dan pengawatan air, seperti membuat biopori, sumur resapan, dan lain-lain, dengan pendampingan dari akademisi. Dalam jangka pendek juga bisa dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk menyiapkan Business Continuity Plan atau BCP atas risiko banjir. Hal ini untuk mengurangi dampak ekonomi yang terjadi akibat banjir yang terjadi kerap di Jakarta. Selain itu juga dalam jangka pendek bisa dilakukan penerapan insentif dalam penataan ruang dan bangunan serta melakukan peraturan pembatasan pengambilan air tanah. Dalam jangka pendek juga dari sisi aspek teknis dan infrastruktur bisa dilakukan misalnya dengan perbaikan sistem drainase yang bisa beradaptasi terhadap cuaca ekstrim. Langkah berikutnya juga bisa dilakukan dengan revitalisasi sungai, waduk, danau, atau embung, seperti penataan daerah bantaran sungai, penambahan atau perluasan tabungan air, dan lain sebagainya. Hal-hal lain juga yang dapat dilakukan adalah dengan menyediakan tempat sampah di bantaran sungai, penataan ruang dan bangunan dan penegakan hukumnya, melakukan konservasi lahan di daerah catchment area wilayah sungai, di daerah hulu terutama. Kemudian juga menyediakan spam bersumber dari air permukaan agar dapat diberikan air bersih di daerah-daerah yang mengalami penurunan air tanah yang tinggi karena pengambilan air tanah yang berlebihan. Selain itu juga bisa dilakukan dengan perluasan kawasan hutan mangrove untuk menjaga daerah di pesisir pantai. Berikutnya adalah dilihat dari jangka panjang, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah dalam 5 tahun atau 25 tahun ke depan, dari sisi aspek sosial, edukasi, politik, dan politik lingkungan, hal-hal yang dapat direkomendasikan adalah dengan satu, memasukkan kurikulum pengelolaan sumber daya air, khususnya pengendalian banjir dan penanganan sampah pada semua jenjang pendidikan, baik tingkat TK, SD, SMP, maupun SMA, sehingga anak-anak maupun remaja bisa memahami bagaimana mengendalikan, ikut berpartisipasi dalam melakukan pengendalian banjir dan penanganan sampah. Berikutnya adalah penerapan insentif dan reward secara berkelanjutan untuk komunitas maupun pelaku usaha yang menerapkan kawasan tangguh banjir. Sehingga diharapkan partisipasi masyarakat melalui komunitas maupun peran dari badan usaha atau pihak swasta akan lebih dapat membantu dalam penanganan banjir Jakarta secara berkelanjutan. Yang ketiga adalah melakukan komunikasi dengan memanfaatkan channel-channel digital yang mampu menjangkau audiens lebih banyak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah dan pengawatan air. Hal jangka panjang lainnya yang dapat dilakukan adalah melakukan penyelenggaraan forum terbuka yang diikuti oleh pemangku kepentingan terkait terhadap isu permasalahan dan rencana kegiatan penanganan banjir Jakarta di setiap pergantian kepemimpinan untuk mendapatkan komitmen bersama, sehingga keberlanjutan program-program itu dapat dilakukan walaupun ada pergantian kepemimpinan setiap 5 tahun sekali. Hal lain juga dalam jangka panjang bisa dilakukan adalah dengan melakukan program penanaman pohon di daerah konservasi yang dilakukan secara berkelanjutan dan terus-menerus sehingga dapat meningkatkan kegiatan konservasi di daerah hulu. Dari sisi aspek teknis atau infrastruktur di secara jangka panjang, dapat direkomendasikan misalnya dengan melakukan pembangunan waduk lepas pantai jika penurunan tanah tetap terjadi. Kemudian juga melakukan program konservasi dan penampungan air secara berkelanjutan di kawasan hulu yang berperan sebagai kawasan lindung dan sumber air. Beberapa konsep-konsep di kota-kota modern, misalnya dengan penerapan Spong City, sehingga kota Jakarta itu bisa menyerap air hujan yang turun dengan baik, itu juga bisa dilakukan secara jangka panjang. Demikian hal-hal yang dapat kita lakukan dalam penanganan banjir Jakarta. Terima kasih.